ada yang butiran kecil-kecil kayak tuh silika. Boksit itu lebih mahal lagi, silika murah. Silika itu apa? Kenapa pakai silika? Menyerap. Hah? Sama, silika itu menyerap uap air juga dia. Jangan nih. Benar. Kami kalau ada panel-panel listrik selalu silika melempar. Itu menyerap uap air. Kenapa? Panel listrik yang uap air. Ya, ada. Balik lagi. Udah ada elektrik, kenapa harus ada pneumatik? Ini pertanyaan paling kuno tapi paling penting dalam ilmu gas. Kenapa? Boleh duduk Betul saya betul. Saya jawab. Jawab ya. Kan pakai listrik Pak. Seandainya listrik mati mungkin Pak. Ada angin. Oh, udah ada listrik mati, pasti angin itu mati, kompresor mati juga. Boleh ya, bagus. Jawabannya bagus. Siapa bisa jawab? Terus. Jadi kan kalau kita pakai listrik, otomatis ada bahan yang mudah terbakar, jadi harus pakai pemedot Pak. Jadi kalau kita pakai contohnya pakai yang pneumatik, dia kan pakai N2 itu. 100 tuh. Juga ada di ini bukan saya nih ya. Saya banyak kawan-kawan saya, ada kami dulu 16 orang terima di Harun instrumen. Tanya pertanyaan nih, saya sering ngajar. Pertanyaan nih, tidak ada yang bisa jawab. Benar, 100% jawab. Pneumatik tidak akan dibakar karena kita main gas. Di tempat ada gas, tidak boleh dia pakai listrik. Makanya nanti lanjut kita belajar nanti ada ilmu kontrol valve. Valve itu nggak pakai listrik, pakai angin. Kenapa? Karena valve adalah final element, elemen terakhir yang berhubungan dengan gas. Tahu valve? Kerangan? Dia yang berhubungan terakhir, buang air desa air dengan gas. Jadi kalau di pipa, kerangan dipasang sini. Begitu kerangan tutup, gasnya mulai ngalir. Berarti apa? Final element, dia penentu terakhir untuk menggerakkan berjumpa dengan proses variabel. Begitu dia tutup, mulai mengalir. Valve semua pakai angin. Ada pakai listrik. Namanya apa? Motor orbit valve, MOV. Dipakai di mana? Tidak dipakai di gas. Pakai selain mengontrol gas. Kalau di gas itu kan ada bukan gas saja dia. Ada kontrol karbonat sebagai ini dia kan. Sorry ya. Assalamualaikum Pak Nur. Boleh. Iya, kita mau berarti. Tapi minum kamu sebelum dengan saya itu ada di menjabat HR manager atau manajer baru. Iya, bah? Di mana beli bah? Oke. Jawabannya tepat sekali tadi, pneumatik ya. Oke. Saya kasih jarak di sini. Lihat. Kalau tanya silakan ya. Sistem saya bebas. Wah, bagus. Elektrik. Tapi udah dapat ya, udah dapat beda tadi ya. Sekarang elektrik itu siapa tahu apa aja? Siapa apa aja ya? Dalam elektrik itu yang dikenal apa? Voltage, ya, voltase, ya, voltase. Elektrik, sinyal elektrik pakai voltase. Kalau pakai voltase, dia punya standar. Standar ini dibuat oleh bule. Nanti saya terangkan kenapa angka-angkanya ini. Kalau voltase pasti ada tahu? Si Menyemin tahu berapa voltnya? 1 sampai 5. 1 sampai 5 volt itu standar ini ya. Dimanapun kita pergi, satunya. Printer Jepang dia robah 15 volt temuan Jepang juga.
Yamatake, Yokogawa buat mazhab baru 1050 volt. Kan sama aja dengan 10 sama dia. 1050 volt mazhab Yokogawa. Jadi di Jepang itu ada Yamatake, ada Yokogawa. Yamatake dan Amerika semuanya menggunakan 1 sampai 5 volt. Yokogawa punya kreasi kuno, tapi lumayan juga 1050 volt ya. Dikali 10 aja ya. Jadi voltage volt atau sama dengan V sama dengan 1 sampai 5 volt. Ya, itu standar. Saya masuk kenapa 1 ke 5 volt saya masuk. Itu dibuka di Google nggak dapat juga. Kenapa 1 ke 5 volt? Saya boleh juga ketika di Gilmore. Yang kedua, setelah voltage ampere. Pakai ampere atau pakai apa? Harus ya, harus ya. Dia nggak pakai volt, nggak pakai ampere, dia pakai satuan miliampere. Kita ikutin aja nih, karena bukan saya buat fatwanya, orang di luar sana ya. Miliampere, tahu? Limit 4 sampai 20, Pak. 4 sampai 20. Nah, bentar. Bentar ya. Pertanyaan lagi, sama pertanyaan dengan elektrik pneumatik. Udah ada voltage, kenapa ada arus? Siapa bisa jawab? Elektro mana elektro? Misalkan yang jurusan elektro harus dijawab. Ya, hanya elektro main tuh. Udah ada voltage, kenapa harus ada arus? Atau boleh juga saya mundur lagi, elektro tinggian. Pernah tamat SMP nggak? Ilmu SMP bunyi. Siapa masih ingat ilmu SMP? Terlewatkah di SMP langsung SMA? Kita aja lewat SMP langsung SMA? Saya ada guru dulu ya, bisa muji orang ya. Kenapa udah ada voltage harus ada arus? Ilmu SMP menjawab, kelas 3 SMP kelas 2, kelas 3 SMP atau 1 SMA, tergantung musim sekolah SMP yang di mana, wali kota SMP. Terjawab. Kenapa voltage ada arus? Ya, betul pertanyaan saya kan? Sepakat kan? Sepakat, tapi kuno ini dasar kali. Cari dimanapun nggak ada, saya selalu tanya. Saya ngajar, selalu saya tanya, kenapa? Dasar ini yang memegang ilmunya nanti gampang dipabrikan. Kita menguasai dari dasar dulu. Udah ada voltage, kenapa harus ada arus? Terpengaruh sama hambatan, Pak. Apanya? Kalau volt terpengaruh sama hambatan. Hambatan. Bagus jawabannya. Apa rumusnya? Itu rumus apa? Hukum saya. Hukum itu kelas SD masuk hukum belum kelas 1 hukum. Kelas 1 ini kelas 3 nih, kelas 3. Sepakat udah benar tadi. Semuanya ini berpengaruh dengan hambatan. Kenapa hambatan? Kalau saya kirim 1 volt di sini, sampai nggak ke tiang 1 volt? Kenapa? Ada hambatan. Apa rumusnya? Jangan bekali hukum umum saya. Apa rumusnya? R sama dengan Rho I per A. Ini kan baca buku Zoom, udah pakai Zoom saya aja ya. Apa? Kita masuk nggak boleh ya? Masuk boleh ya? Pasti adalah hambatan. Hambatan apa rumusnya? Tahanan. Sama dengan saya kirim 1 volt di sini, nggak sampai ke sana. Apa faktornya? Apa faktornya? Ayo, punya kreasi. Sini sama mana? Apa namanya? Jarak. Semakin besar penampang, semakin gampang dia nyetak. Apa?
Semakin besar pipa saya kirim kan arus sama dengan air. Arus itu ibarat air mengalir luas nampang. Apa lagi? Jenis tahanan yang saya kirim sana tergantung, mau dia tembaga, mau dia aluminium, mau dia besi, pasti beda juga sampingnya. Benar? Apa rumusnya? Apa satuannya? Apa kodenya? Tuh. Kelas 3 SMP? Ya. Buka aja bukunya. Kenapa? Saya pernah debat sama anak UGM. Bukan Pak, kelas 1 debat. SMP lah. Benar, SMP. Ada nggak nih bedanya? Ada. Saya sebenarnya rule LPA. Jadi tahanan yang mempengaruhi nggak bisa dari tegangan, R-nya, tahanannya, nggak bisa dia gunakan tahanan nih, tegangan nih. Kalau arus, kirim dari Banda C 4 mA sampai Medan 4 mA, nggak akan kurang. Ya, lebih baik arus. Kenapa nggak dicoret aja voltasenya Pak? Jawabannya lagi. Itu balik lagi nih. Saya balik lagi nih. Tadi kenapa nggak harus udah ada tegangan, harus ada arus. Sekarang saya balik lagi nih. Saya putar balik bahasanya. Kenapa nggak dicoret? Ada tegangan Pak, pakai arus saja. Apa jawabannya? Kalau tidak ada arus, kalau tidak ada tegangan tidak ada arus. Apa? Kalau tidak ada tegangan tidak ada arus. Mendekati. Jawabannya, jangan terlalu lama-lama di satu tempat, bosan ya. Alat jam, kalau nggak tegangan bisa jalan nggak? Enggak. Semuanya setelah dikirim pakai arus, jauh-jauh dari sini sampai sana nggak ada tegangan, tidak punya tegangan. Sampai kalau menggorong sana nggak ada tegangan, pakai arus. Sampai di tempat dia balik lagi, dia robah menjadi tegangan. Itu dia, ya, boleh pakai untuk merubah. Tapi yang saya katakan ini paham nggak? Untuk merubah arus menjadi tegangan, rumusnya baru pakai ohm saya. B dengan I kali R. Ya. Ada yang bingung nggak ini? Udah ada arus, kenapa tegangan? Karena setiap dikirim arus jauh-jauh, kan instrumennya main jauh nih. Jauh nih, kayak main dukun aja deh ya. Dia kirim tangki di sana, turun di sana deh. Nah gini instrumen. Kalau orang mekanikal, ngirim, pakai pipa nih. Pipa dia kirim, instrumen enggak. Kabel kecil, atau pakai angin. Ya, kalau kabelnya besar-besar pipa, nggak bisa dilewat kita nih. Banyak kali kabel-kabel yang melintang ya. Ya. Pakai apa tadi? 1 volt dikirim 4 mA, dialihkan ke 1 volt pakai ohm. Berapa tahanannya? Pahamkah matematik saya? Dikirimnya arus 4 mA sampai ke tempat, ini 4 mA di sana, sampai kemari di terminal, dia ganti, bukan arus lagi dia masuk, dia harus mengembalikan ke voltage. Kenapa? Alat kontrolnya dekat, dia balik ke kontrol lagi, alat kontrol untuk tegangan. Dia gunakan apa? Tahanan. Tahu tahanan kan? Tahu Pak. Tahanan itu bukannya penjara ya. Tahanan, siapa bisa baca warna tahanan? Tahanan pakai warna kan? Oke. Siapa bisa baca tahanan? Saya baru tamat SMA, saya tahu. Tamat SMA tahun 85 saya. Belum lahir lagi. Ayo. Ayo, ha? Hitam sama merah. Hanya 2 tahanan? Banyak. Ada berapa? 10. Hijau, biru. Siapa bisa hafal? Saya punya hukum. Saya selalu, tapi sekarang masih punya. Teacher Mayok Hibifab. Ya. Hitam,
coklat, merah, hijau, orange, kuning, hijau, biru, violet, abu-abu, putih. Coba lihat di ini pasukan. Makanya saya sampai sekarang masih hafal tuh. Inilah saya penting untuk saya trigger, saya perlu seperti kalian tuh saya tempat olah pikiran saya lagi supaya teringat. Kalau enggak hilang ilmu saya, tapi coba hip hop saya pernah hilang. Kenapa? Waktu saya SMA saya pernah berdiri sebelah kaki depan kadang-kadang bisa hafal tuh. Itu dia. Saya suka elektronik. Ya, hijau merah hip hop. Oke, kalau saya masuk ke orang kimia apa juga enggak? Kimia ke ini ya ke. Oke ya. Berapa tahanannya? Tahu nggak? Siapa bisa matematik cepatnya? 0,5. Hah? 0,5. 4 miliampere, 4 miliampere, berapa ampere? 4 miliampere berubah ke 1. Ini dia. Ini saya sempatnya di sini halamannya. 4 miliampere. Ya, ini kan RUI kan? Sama dengan berapa volt? 1 volt. Ini V sama dengan R. Berapa R? Ini R. Ya kan? Berarti dari R sama dengan V per I. 1/4. 1/4 apa? 250 ohm. Warnanya apa? Ayu lagi. Kan tahanan pakai warna. Ada tahanan pakai warna? Nggak ada tahanan pakai warna. Nggak tahu kita kecuali kita punya ampometer, punya multimeter, kita ukur. Ya. Kalau ada warna, pasti ini dia tahanan nih. Pasti merah pertama. Apa warnanya? Serah tadi ya. Hijau merah pipa gunakan tadi. Pasti pakai tahanan 250 ohm. Ya. Ya, benar. Jadi ini perlu. Kalau nggak tahu kita begitu di sana mengukur miliampere, kok sampai ini udah jadi volt. Waduh, kok main sulap nih, kalau ukurnya nih, ada ukurnya ada tahanan 250 ohm. Ya. Jadi paham ya? Kenapa voltage, kenapa arus? Sebelum saya masuk ke kenapa angka ini, matematik berapa? Siapa tahu? Matematik satuan juga dia. Kalau satuan nggak tahu cara prinsip kerjanya. Seperti baju itu punya S, M, L, XL. Ah, 4 ya. Jadi kayak matematik ini punya juga dia. Siapa tahu? Berapa namanya? Tahu nggak? 3 sampai 15 PSI. 3 sampai 15. PSI. PSI. Pound square per inch. PSI itu pound square per inch. Karena Inggris yang punya ya. 3. Ya. Ada juga yang merubah ini di Palu di I2P itu harus ke I2P harus ke pressure. Itu dia pakai 315 kok lupa. Ya kali aja 630 kali 2 630 315 630 lagi. Ini sama aja. Dia hanya buat khilafiyah aja. Dia mau tampil beda aja, tapi yang banyak gunakan 315. Sama tadi 1050 volt itu jarang diterapkan. Tapi ada jangan nanti. Oh, Pak Yusra ngajarnya 15 volt, padahal waktu saya ke Abu Dhabi ada 1050. Itu Yokogawa gunakan. Jadi jangan mazhab itu jangan jadi bumerang bagi kita ya. Ada dia pakai mazhab itu. Oke, 315. Saya nggak masuk ke mazhab-mazhab kecil. Ya, 315 1 volt. Pertanyaan berikutnya. Kenapa dimulai tidak ada dari nol? Saya jawab. Penting. Semua mulai dari angka 143. Ya, 1 volt, 4 miliampere, 3 PSI. Kenapa nggak dari nol?
Oke, supaya lebih soft jawabnya lagi, saya ingin tunjukkan sama kalian apa itu 3, apa itu 4, apa itu 1. Ya, tahu nggak 1 ini? Tahu nggak? Apa 1? Apa itu 4? Apa itu 3? Kira-kira apa dia? Minimum. Dalam bahasa tekniknya instrumen kurang enak menggunakan minimum. Secara umum minimum namanya. Secara general minimum. Dalam instrumen zero. Dia menggunakan zero. Ya, zero. Ini zeronya 5, 20, 15. Range-nya 1 sampai 5 range. 4, 20 range. Range adalah area kerja. Ya, range itu area kerja. Paham? Kalau 20 apa? 5 apa? 15 apa? Hah? Nah, 100. Zero dalam instrumen dikenal span. Berapa spannya? Ya, maksimum itu span gitu. Tapi nanti masuk lagi span itu bukan maksimum sebenarnya, tapi kita lebih mudah menggunakan span. Span itu adalah jarak antara maksimum dan minimum. Itu span ya. Nanti ini kita gunakan span aja. Zero span. Jadi kenapa saya masukkan kembali zero span? Jadi karena jawaban tadi karena apa? Tadi kenapa 1, kenapa 4, kenapa 3? Kalau dari 0 tidak ada yang dikirim. Ya, karena dari 0 nggak dikirim. Zero itu nggak dikirim. Zero itu di bawah, nggak dikirim, nggak gerak ya. Titik pada rendah. Makanya cocok dengan minimum, tapi di instrumen tidak kenal minimum. Ya, zero. Bahasanya saya bawa ke ilustrasi lebih gampang. Ya, ini enak saya ngajar kenapa? Kita nggak target, bukan 2 jam. Mungkin 2 jam juga, tapi nanti kalau mau lanjut, kapan kita buka di kapan lagi ya. Kalau kita mengirim, ada yang lebih ada apa? Tekanan, temperatur, kalau perlu payah. Tekanan, temperatur, tekanan lebih enak ya. Atau temperatur lebih enak. Keren. Temperatur lebih enak. Temperatur 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius ya, range dari 0 ke 100. 0 derajat Celcius kalau dibawa ke signal, kalau kita mau pakai 4 mA, ini adalah 4 mA. Paham? Kalau 100 20 mA. Paham? Lebih dekat lagi ya, udah mulai masuk. Kenapa agak 420? Apa itu 420? Kalau ada temperatur 0 derajat Celcius, kalau kita mengukur di alat instrumen pasti 4 mA. Kalau dia arus, kalau dia tegangan 1 volt. Kalau dia pneumatik 3 PSI. Udah paham apa ini? Paham nggak? Enak nggak pakai temperatur? Enak ya? Lebih apa? Kita lebih mengenal, kita lebih umum menggunakan temperatur. Kalau saya pakai plug juga, pakai press juga, press tekanan 0-100 kilo. Kalau 0, ini dia. Ya, 4 mA. Ya. Waktu dulu kita paham dulu dia tentang 0 di bawah.